Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau ngebahas tentang Shopee versus Instagram. Jadi sebenarnya video ini nggak ada solusi apa-apa sih, cuma mungkin lebih ke curhat, mungkin lebih ke ngasih tahu apa yang saya pahami. Mudah-mudahan teman-teman dapat insight, atau mudah-mudahan teman-teman dapat pencerahan atau ada manfaatnya lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, kita mulai. Jadi ada yang nanya ke saya, jualan di Instagram atau jualan di Shopee, sebenarnya itu bukan dua hal yang berbeda ya. Jualan ya jualan aja. Masalah harga di Instagram lebih mahal, di Shopee lebih murah, ya nggak masalah. Itu no problem. Jadi kalau teman-teman ada yang kebingungan, lebih baik jualan di Instagram atau jualan di Shopee, jalanin dua-duanya. Kalau teman-teman berat dalam ngurusnya, ya mau gimana lagi, memang bisnis kayak gitu, memang pasti berat, karena mau Instagram mau Shopee ya harus ada effort yang dikeluarkan. Jadi intinya pertanyaan itu saya gak relevan, bukan gak relevan ya, saya kadang bingung juga jawabnya, karena entah isu dari mana bahwa seakan-akan Shopee sama Instagram itu berlawanan, padahal enggak ya, jalanin aja. Oke ya, sederhana ya buat yang nanya ini, jadi jalanin dua-duanya. Oke, jadi saya mau mengklasifikasikan orang yang jualan di Shopee sama Instagramnya. Jadi di sini ada oke sama not oke. Oke itu penambahan Shopee-nya penjualannya 100 per hari minimal lah. Ini parameter saya aja ya. Ini ala-ala saya aja yang mungkin banget ngaco. Terus kalau Instagram sama juga. Kalau oke itu pertambahan followersnya itu 100 per hari. Itu itu klasifikasinya. Jadi ada yang di Shopee-nya oke, dan ada yang di Instagram-nya oke. Ini keren. Ini keren banget. Jadi yang Instagram-nya nambah minimal 100 followers per hari, lalu Shopee-nya juga minimal ordernya 100 per hari, itu keren banget. Kenapa? Itu akan terus naik, itu efek bola salju. Kenapa? Kalau Shopee, apalagi kalau si Instagram-nya dipasang link ke Shopee tuh tambah suka karena itu traffic eksternal. Ini akan menghasilkan traffic eksternal. Jadi buat teman-teman yang blogger, saya blogger dari dulu, traffic eksternal itu berharga sekali loh teman-teman. Jadi kalau buka statistik website, lihat ada traffic eksternal, meskipun cuma 1 ekor itu berharga. Jadi tahu, ada orang yang nge-refer ke blog saya, ke website saya, itu penting sekali. Traffic eksternal penting sekali, dan saya yakin betul bahwa traffic eksternal itu akan menjadi faktor algoritma Shopee. Jadi ya itu makin laris ya makin laris, yang kaya makin kaya, yang nggak kaya susah kayaknya. Jadi kalau IG teman-teman followersnya lebih dari 100, lalu Shopee-nya juga lebih dari 100, insya Allah itu aman, tokonya setahun, 2 tahun, 3 tahun akan naik terus. Asalkan teman-teman konsisten aja, jangan sampai blunder, misalkan salah investasi atau salah menggunakan uang, profit tergerus dan lain sebagainya. Menurut saya itu udah oke. Lalu kalau Shopee-nya oke, orderannya 100 per hari, IG-nya not oke. Nah ini toko saya yang baju Yuli. Yang baju Yuli alhamdulillah orderannya 100 per hari, total lebih dari 100, tapi kalau Shopee insya Allah 100 hari, udah konsisten mungkin 2 tahun ke belakang lah alhamdulillah. Tapi IG-nya ya Allah, saya ngurus IG teh subhanallah. Saya nggak berhasil ngurus IG, udah macem-macem saya lakukan, mulai dari konsultan Instagram, mulai dari baca buku, lihat YouTube. Udah macem-macem metode yang saya lakukan. Saya hampir nyerah sejujurnya, hampir nyerah untuk ngurusi IG ini karena bikin pusing. Udah 6 bulan lah kira-kira followers Instagramnya Baju Yuli itu cuma 75,1K. Ini nggak nambah. Ya Allah, saya sampai hampir nyerah, dan udah 2 bulan ke belakang saya nggak mikirin Instagram, saya kasih ke istri saya untuk mikirin strategi Instagram. Ini pusing si Instagram. Nah, untuk toko yang kayak gitu, termasuk toko Baju Yuli, itu not bad lah. Jadi Shopee-nya oke. Jadi Shopee kan ada penjualan ya, jadi backbone bisnisnya atau ada uangnya itu memang di Shopee. Kalau Instagram kan belum tentu ngasilin uang ya. Atau kalau Instagram ya closingnya di Shopee juga, atau closingnya di WhatsApp. Ini masih oke. Kalau Shopee-nya oke, IG-nya not oke, ini masalahnya harus investasi yang tepat. Nah, maksud investasi yang tepat,
Di Shopee kan udah ada penjualan dan oke jualannya, uangnya harus diinvestasikan ke yang tepat. Makanya saya investasi berkali-kali ke konten Instagram dan belum berhasil aja. Investasi ke konsultan branding lah. Lalu investasi ke alat photoshoot yang lumayan harganya. Oh macam-macam ya belum berhasil aja. Investasi ke iklan Instagram belum berhasil. Nah saran saya, ya saya juga masih berusaha. Mudah-mudahan teman-teman di sini ada yang pengalaman jago untuk naikin followers Instagram, yuk kita share di sini atau di kolom komentar silahkan. Lalu klasifikasi ketiga, 1, 2, 3, yang Shopee-nya not okay, jadi Shopee-nya ordernya sedikit tapi followers Instagram-nya gede. Nah ini saya jujur jarang menemukan toko online yang seperti ini, kecuali di Instagramnya itu nggak ngarahin ke Shopee. Instagramnya ngarahin ke Tokopedia atau ke Linktree atau ke Lazada mungkin. Itu yang saya temukan klasifikasi ketiga itu seperti itu. Itu membuktikan bahwa yang saya bilang tadi, ketika ada traffic ekstra ke Shopee, Shopee suka. Ketika Shopee suka, algoritma jadi suka kepada toko kita, jadi kita makin laris dan seterusnya. Lalu yang terakhir yang not okay sama not okay, Shopee-nya not okay, IG-nya not okay, ini biasanya toko baru. Nah, toko baru ini mau mulai dari mana? Mau nge-okein Shopee atau nge-okein Instagram? Kalau saya, karena saya selalu gagal di Instagram, saya lebih baik nge-okein Shopee. Tapi kalau teman-teman mau nge-okein Instagram buat yang toko baru, mulai dari influencer, bikin konten yang artistik, konten yang menarik, dan lain sebagainya, ya silakan aja, itu tergantung mazhabnya masing-masing, tergantung keahliannya. Kalau saya nggak jago di Instagram, jadi kalau saran saya untuk toko baru, fokus di salah satu. Jadi untuk resource-nya salah satu. Jadi pernyataan saya di awal tadi, jualan di Shopee atau di Instagram, jalan dua-duanya, cuman fokusnya ke yang mana. Nah, kalau yang toko saya yang Deep Hood itu jualan fokus di Instagram ada, di Shopee ada, fokusnya ke Shopee dulu, fokusnya nyari uang dulu di Shopee, bukan nyari followers dulu. Nah kalau teman-teman saran saya jangan jalan dua-duanya, apalagi yang baru banget bisnis, kebelah otak dua-duanya itu susah. Tapi Instagram tetap harus jalan, tapi Shopee tetap harus jalan, minimalis aja. Oke? Lalu solusinya apa? Kalau tips Shopee itu banyak banget tips Shopee di YouTube banyak. Channel saya juga mengasih tips Shopee. Lihat aja ulasannya. Oh, ngasih tips di Shopee, lihat ulasan tokonya, oh banyak ya, berarti terbukti. Nah, cuman saya heran untuk orang yang ngasih tips Instagram, followersnya dikit gitu. Astagfirullah. Jadi bahkan konsultan branding saya pun waktu itu saya cobain, ya udah cobain aja. Followers Instagramnya juga dikit. Memang betul bahwa branding itu tidak melulu soal followers ya. Tapi kalau followersnya tinggi ya brandingnya oke. Nah, saya heran sama Instagram ini, saya udah googling sana, googling sini, hanya sedikit sekali yang memang membuktikan bahwa followers Instagram dia banyak. Heran, saya masih bingung. Dan harapannya saya sebenarnya nanti kan insya Allah, kalau sudah 10.000 subscriber, saya ingin mengadakan mentoring gratis. Mudah-mudahan ada orang yang subscriber saya atau teman-teman di sini yang Instagramnya jago, jadi kita sharing bareng. Jadi saya juga pengen banget belajar dan pengalaman real, nggak omdo, bagaimana sih meningkatkan followers Instagram yang saya hampir stres loh dibikin si Instagram ini. Jadi itu aja curhatnya dan sedikit materinya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah seputar hal ini atau seputar apapun, atau yang mau sharing gimana ningkatin followers Instagram, tolong sharing di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.